Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum. Baik, sebelum kita belajar, silakan KM pimpin doa dulu. Dan siap. Dan ta'ala muhayya minal du'aan. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Tapi Ibu lihat kelas ini banyak hadir semuanya? Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang hukum tajwid, yaitu tentang mad, alif, li, sukun. Nah, mad, alif, li, sukun ini terdiri dari 3 kata, yaitu mad, alif, li, sukun. Kita artikan dulu apa itu arti mad. Panjang. Apa arti alif? Ada yang tahu tidak? Alif itu artinya tiba. Kemudian li sukun itu artinya mati, ya. Mad panjang, alif tiba-tiba, li sukun mati. Atau mad, alif, li sukun itu adalah ketika ada huruf mad tabi'i di akhir ayat atau kalimat, ya. Ketika ada huruf mad tabi'i di akhir ayat, atau bisa juga seperti ini. Ketika ada huruf mad tabi'i diwakafkan. Biasanya mad, alif, li, sukun ini terletak di akhir ayat. Tetapi bagaimana kalau misalkan mad, alif, li, sukun ini berada di tengah ayat, tetapi dibacanya diwakafkan, itu juga sama, bisa dikatakan mad, alif, li, sukun. Tidak di akhir ayat saja tentang mad, alif, li, sukun ini, tapi di tengah ayat pun bisa, asalkan membacanya diwakafkan. Bagaimana kita agar tahu tentang mad, alif, li, sukun? Ya, caranya kita harus tahu dulu huruf mad tabi'i. Huruf mad tabi'i itu ada 3. Apa aja? Yang pertama ada alif, sebelumnya itu ada baris jar atau fathah. Kemudian yang kedua ya.
tadinya ini hukum tajwidnya itu martobi karena di akhir ayat yang otomatis kita membacanya itu diwakafkan. Jadi hukum tajwidnya itu yaitu mad arid disukun. Kenapa sana mad arid disukun? Karena ada martobi di akhir ayat atau karena ada martobi diwakafkan. Mengerti sampai sini? Gimana cara bacanya berapa harokat? Bisa 2, bisa berapa lagi? Lagi? Jadi membaca mad arid disukun ini bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa pula 6 harokat. Paham sampai sini? Baik, kalau sudah paham, ibu mau dari perempuan 1, dari laki-laki 1 untuk mencontohkan apa itu mad arid disukun. Kalian bisa lihat di dalam Al-Quran ataupun 30 ya. Kalau sudah ada, boleh ke depan. Ibu minta perempuan 1, laki-laki 1 ke depan. Perempuannya siapa yang mau? Ya, siapa dari perempuannya? Jahro ya, Jahro. Ayo ke depan. Nggak apa-apa, diambil aja bukunya. Lamnya panjang. Oke. Jabar. Bisa tolong bacakan Jahro? Al-Ham. Ya, kenapa itu disebut mad arid disukun? Terus yang mana mad arid disukunnya? Baik Zahro, di ayat ini mana yang menunjukkan mad arid disukun? Coba garis bawahi. Kenapa itu disebut mad arid disukun? Huruf matobi'i ada di akhir ayat, jadi dibacanya di waw. Ya, terima kasih Jahra, bisa duduk. Kasih tepuk tangan untuk Jahra. Nah, sudah paham semuanya? Ibu mau kalian diskusi tentang mad arid disukun. Kalian bisa cari contohnya di dalam Al-Quran atau di juz amma. Kalian cari contoh mad arid disukun. Satu kelompok, satu contoh saja, nanti dipresentasikan ke depan. Silakan. Ibu kasih waktu 20 menit. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن كم يهتدي الحيران
فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه. Baik, semuanya sudah mengerjakan? Silakan kelompok satu dulu maju ke depan untuk menuliskan contoh materi disusun. Baik, Ibu tanya ke kelompok satu, semuanya harus jawab. Di ayat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, mana yang menunjukkan materi disukun? Boleh digarisbawahi. Kenapa disebut materi disukun? Karena ada huruf materi yang ya, oh di akhir. Baik, untuk kelompok satu silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Kalian tadi sudah paham tentang mad alif lisukun, bahwasanya mad alif lisukun itu adalah ketika ada huruf matobi'i di akhir kalimat, ya. Tetapi mad alif lisukun juga adalah ketika huruf matobi'i misalkan ada di tengah ayat atau tengah kalimat, tetapi kalian membacanya diwakafkan. Bagaimana hal tersebut? Nah, kita bisa contohkan di Quran surat Al-Baqarah. Ada yang mau baca? Ya, dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tetapi kita sering berhenti di sini. Betul tidak? Dzalika kitabul la raiba fihi. Nah, kalau kita berhenti di sini, ini disebut mad alif disukun. Meskipun fihi ini tidak di akhir ayat, adanya di akhir, adanya di tengah ayat, tetapi ini ada mad masing-masing ya, kalian bisa cari contoh mad alif disukun di Quran juz 30 saja. Ya, ke depan dikumpulkan. Kalian cari 5 contoh saja. Ya, mengerti? Mengerti. Jangan asal-asalan, tetapi harus ada di dalam Al-Quran. Baik, Ibu kakak-kakak, semoga pembelajaran hari ini tentang mad alif disukun kalian bisa menerapkan ketika kalian baca Al-Quran. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai ke sini. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan.